Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 renungan dalam kehidupan. Kalau kita memahami 3 renungan ini, kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau bahkan juga dari gangguan manusia. Di dalam kehidupan ini jangan pernah bermimpi untuk selamat dari gangguan manusia atau dari omongan manusia. Karena hal ini hanya ada di dalam syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ahli syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah dicabut dari hati mereka itu al-ghil, semua kotoran hati, sehingga mereka hidup damai, mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Jadi di dunia ini kita nggak mungkin selamat dari omongan manusia. Walaupun kita sudah berbuat baik seperti apapun, kebaikan kita seperti apapun, kita nggak mungkin selamat dari omongan manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia terbaik, makhluk paling sempurna. Tapi apakah beliau selamat dari omongan manusia? Tidak. Ada yang menuduh beliau sebagai majnun, orang gila. Ada yang menuduh sebagai sahir, tukang sihir, ya, kadzdzab, pendusta. Ya, inilah memang realita. Kalau kita menyadari ini, kita tenang di dunia ini. Orang membicarakan kita, kita tidak kaget, biasa. Yang penting yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di antara nasihatnya kepada muridnya Rabi', ya, kata beliau, Rabi', ridhan nas ghayatun la tudrak. Wahai Rabi', keridhaan semua manusia itu adalah puncak yang enggak mungkin kita bisa mencapainya. Semua orang senang sama kita itu mustahil. Yang penting lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin selamat dari omongan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada yang membicarakan kita. Pro dan kontra itu pasti ada. Karena itu ya, kita jangan terlalu mempedulikan omongan manusia yang hal itu adalah mematahkan semangat kita, membunuh motivasi kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang satu orang. Dia ini membangun masjid seorang diri. Membangun masjid seorang diri. Semua mengatakan, nggak mungkin. Setiap orang lewat selalu mengatakan, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Semuanya mematahkan semangat dia. Tapi dia tidak peduli, dia terus membangun. Dalam waktu agak lama, akhirnya terjadilah masjid itu. Jadi masjid yang bagus. Semua orang heran. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Semuanya heran. Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu resepnya. Resepnya adalah li'annahu asom. Karena dia tuli. Karena dia tuli. Ketika orang-orang membicarakan dia, mematahkan semangatnya, dia nggak dengar. Seandainya dia tidak tuli, dia nggak bisa bangun masjid seorang diri. Jadi maksudnya di sini, ini perlu kita renungkan, kita fahami dengan baik. La salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau dari gangguan manusia. Ya, nyantai aja hidup ini. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia. La rahata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, surat Al-Balad.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Mulai dari kelahiran, payah, belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, jatuh bangun, sekolah, dimarahi guru, dipukul guru, kemudian tambah besar menikah, tanggung jawab, punya anak, punya istri, belum lagi problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, sampai mati. Inilah dunia, tidak ada ketenangan di dunia. Jangan bermimpi untuk mendapat ketenangan di dunia, ketenangan nanti di surga. Ketenangan nanti setelah kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ada jenazah yang dibawa lewat di hadapan beliau. Beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Ya. Mustarih wa mustarah minhu. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Anda ya Rasulullah?" Beliau menjelaskan, "Al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min adad dunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala." Seorang hamba yang beriman ketika meninggal dunia dia istirahat. Istirahat dari capeknya dunia, gangguan dunia, payahnya dunia menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul fajir idza mata yastarihu minhul 'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Orang yang berdosa, orang yang jahat, kalau dia mati maka manusia istirahat, negara istirahat, pohon-pohon istirahat, dan juga binatang-binatang istirahat. Jadi maksudnya di sini orang yang baik, yang beriman, kalau mati baru istirahat. Dia bahagia. Dia bahagia. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, "Ya Imam, mata yajidul abdu ta'amar raha?" Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang hakiki? Apa jawab Imam Ahmad? "Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. Itu baru bahagia, damai. Sebelum itu enggak ada. Ya yang ada di dunia ini ya kadang tenang, setelah itu enggak tenang lagi, pagi mungkin tenang, siang enggak tenang. Inilah dunia. Nah, kalau kita menyadari ini nyantai kita. Kita nyantai, santai aja. Kemudian yang ketiga, la najata minal maut. La najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Yang menjadi permasalahan bukan kematiannya, madza ba'dal maut? Apa yang terjadi setelah kematian? Apa persiapan kita? Ya, karena kita yakin bakal mati, maka sekarang mari kita bersiap-siap. Kita banyak beramal saleh, kita banyak menabung kebaikan untuk persiapan kita setelah kematian nanti. Agar supaya kita benar-benar bahagia setelah kematian nanti, tenang, damai setelah kematian nanti. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, 3 renungan. Ini patut untuk selalu direnungkan, difahami, diingat-ingat, kalau perlu dicatat, ditempel di tembok-tembok yang biasa kita baca. Agar supaya dalam kehidupan ini kita mendapatkan kedamaian. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita enggak mungkin selamat dari omongan manusia, dari gangguan manusia. Yang kedua, la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia ini, enggak ada. Yang ketiga, la najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Ya, insya Allah kalau 3 renungan ini kita pahami dengan baik, kita akan mendapatkan hidup ini, ya insya Allah akan damai. Kita akan menyadari inilah yang namanya kehidupan, bahagia, damai yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya, nanti setelah kematian, dan nanti di surga bertemu Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridhonya. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.